Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasya dari kelas 2C. Di sini saya akan kembali mereview pertemuan 13 mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Eni Nuraini, SHMH, dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aryadi, SHMH, yang akan menjelaskan tentang bab 5, sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Demikian pendapat John Kers yang menyatakan melawan hukum formil jelas adalah karena bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak selaras dengan melawan hukum formil. Melawan hukum material dan diantaranya pengertian sesungguhnya dari melawan hukum tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasarkan pada asas-asas umum hukum pula, berakar pada norma-norma yang tidak tertulis sebagaimana yang diatur dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Untuk tindak pidananya, setiap perbuatan menganut sifat melawan hukum formil. Para penganut sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Kedua, sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum, hendak dilindungi atau pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum material ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara material. Kedua, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, bahwa pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Berbeda dengan pandangan sifat melawan hukum material yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara material sehingga membawa konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.